Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puputra Nusini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan sektor publik sesuai interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK nomor 35. Sebelumnya, apa itu sektor publik? Sektor publik atau public sector adalah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara, mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi di bawahnya. Nah, akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Nah, selanjutnya ada contoh dari sektor publik. Nah, salah satu contoh dari sektor publik adalah organisasi nirlaba atau non-laba. Nah, organisasi nirlaba atau non-laba adalah merupakan entitas yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Nah, contohnya seperti organisasi kesehatan, seperti rumah sakit, organisasi agama seperti masjid, dan organisasi sosial seperti panti asuhan. Yang selanjutnya ada laporan organisasi nirlaba. Menurut PSAK 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian, arus kas, dan informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk laporan organisasi nirlaba, semenjak tahun 1997 diatur dengan PSAK nomor 45. Namun, mulai tahun 2019, PSAK 45 diganti dengan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK nomor 35. Yang selanjutnya ada interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 35. Pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI telah mengesahkan ISAK 35 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, ada 5 penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba yang diatur oleh ISAK 35. Yang pertama, ada laporan posisi keuangan. Yang kedua, ada laporan penghasilan komprehensif. Yang ketiga, ada laporan perubahan aset neto. Yang keempat, ada laporan arus kas. Dan yang terakhir, ada catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya ada laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset bersih pada waktu tertentu. Nah, perbedaan dari PSAK 45 dengan ISAK 35 yaitu pada klasifikasi neto, di mana terdapat aset neto tanpa pembatasan dan ada aset neto dengan pembatasan. Nah, di samping ini merupakan penyajian laporan posisi keuangan untuk organisasi nirlaba atau entitas berorientasi non-laba, sesuai dengan ISAK 35. Yang kedua, ada laporan penghasilan komprehensif. Laporan penghasilan komprehensif adalah laporan yang menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut. Nah, informasi yang disajikan meliputi pendapatan, beban, dan laba rugi. Nah, di samping merupakan penyajian laporan penghasilan komprehensif untuk organisasi nirlaba atau entitas berorientasi non-laba sesuai dengan ISAK 35. Yang ketiga, ada laporan perubahan aset neto. Laporan perubahan aset neto adalah laporan yang menyajikan aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Nah, di samping merupakan penyajian laporan perubahan aset neto untuk organisasi nirlaba atau entitas berorientasi non-laba sesuai dengan ISAK 35. Yang keempat, ada laporan arus kas.
Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, di samping merupakan penyajian laporan arus kas untuk organisasi nirlaba atau entitas berorientasi non-laba sesuai dengan ISAK 35. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas, bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Nah, di samping merupakan penyajian catatan atas laporan keuangan untuk organisasi nirlaba atau entitas berorientasi non-laba sesuai dengan ISAK 35. Yang selanjutnya ada penerapan ISAK 35 pada nirlaba. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh organisasi nirlaba, yaitu Masjid Besar Al-Atqiyah. Masjid Besar Al-Atqiyah adalah masjid kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, di samping ini merupakan penyajian laporan posisi keuangan dari Masjid Al-Atqiyah untuk periode tahun 2020. Yang selanjutnya ada penyajian laporan penghasilan komprehensif dan laporan perubahan aset neto dari Masjid Besar Al-Atqiyah untuk periode tahun 2020. Nah, berikutnya ada penyajian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dari Masjid Besar Al-Atqiyah untuk periode tahun 2020. Nah, dari contoh sebelumnya didapatkan sebuah kesimpulan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Masjid Besar Al-Atqiyah sudah sesuai dengan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, di mana telah mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata atau informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.